Perkenalkan, nama saya Nadia Van Helen dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah tentang corona. Bagi saya, corona adalah salah satu virus yang kecil namun sangat mematikan. Terlebih lagi apabila yang terinfeksi virus corona sudah memiliki penyakit seperti penyakit paru-paru, maka itu akan menjadi hal yang fatal. Sekarang ini kita sedang dihadapkan pada pandemi virus corona. Saudara sekalian, apakah Anda tahu apa itu virus corona? Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau biasa disebut SARS-CoV-2 merupakan salah satu bentuk dari coronavirus yang dapat menular ke manusia. Corona dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, dewasa, lansia, bahkan menyerang ibu hamil. Corona dapat menyebabkan sistem gangguan pada pernafasan, infeksi berat pada paru-paru, bahkan kematian. Penyakit dari corona ini disebut dengan COVID-19. Saudara-saudara sekalian tidak mau bukan terinfeksi virus tersebut, maka dari itu kita harus mengetahui apa saja gejala dan apa saja penyebab yang bisa ditimbulkan apabila kita terinfeksi virus corona. Penyebab yang memungkinkan yaitu apabila kita keluar rumah tanpa menggunakan masker, lalu kita berkontak langsung dengan pasien penderita COVID-19, atau kita terkena air liur atau cipratan bersin dari pasien COVID-19. Sedangkan gejala yang muncul atau ciri-ciri apabila kita terinfeksi virus corona seperti demam, batuk kering, bahkan sesak nafas. Beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah tertularnya virus corona yaitu dengan menerapkan physical distancing atau menjaga jarak sekitar 1 meter dengan orang, lalu menggunakan masker ketika keluar rumah, lalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, lalu meningkatkan sistem imunitas tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Banyak orang di luar sana yang tidak menyadari betapa bahayanya virus corona. Tanpa berpikir, mereka sengaja keluar rumah tanpa menggunakan masker. Bagi mereka, ini merupakan hal yang sepele. Namun, hal ini dapat membahayakan orang-orang di sekitar dan membahayakan keluarganya. Bayangkan saja apabila terkena COVID-19, maka orang terdekat kita dapat tertular. Maka dari itu, marilah kita patuhi aturan kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis struktur dan kebahasaan. Pendahuluan terdapat pada paragraf 1 yang berbunyi, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Izinkan saya memberikan sedikit ceramah tentang corona. Bagi saya, virus corona adalah salah satu virus yang kecil namun sangat mematikan. Terlebih lagi apabila yang terinfeksi virus corona telah memiliki penyakit seperti penyakit paru-paru, maka itu akan menjadi hal yang fatal. Sedangkan isi terdapat pada paragraf kedua yang berbunyi, sekarang ini kita sedang dihadapi pandemi virus corona. Saudara sekalian, apakah Anda tahu apa itu virus corona? Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan jenis baru dari coronavirus yang dapat menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, dewasa, lansia, bahkan menyerang ibu hamil. Corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Penyakit dari corona ini disebut dengan COVID-19. Paragraf penutup terdapat pada paragraf 5 yang berbunyi, banyak orang di luar sana yang kurang menyadari bahaya dari corona. Bahkan tanpa berpikir, mereka sengaja keluar rumah tanpa menggunakan masker. Bagi mereka ini merupakan hal yang biasa.
namun dapat membahayakan orang-orang tersayang. Maka dari itu, marilah kita patuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kaidah kebahasaan menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu kata saya, menggunakan kata sapaan seperti kata saudara-saudara, bapak-bapak, dan ibu-ibu, menggunakan kata teknis seperti physical distancing dan pandemi, menggunakan kata hubungan argumentasi seperti maka, dan menggunakan kata yang menyatakan hubungan temporal seperti namun, dan menggunakan kata kerja mental seperti berpikir, dan kata kerja persuasif seperti marilah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.